Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan yang ada di luar sana. Jadi hari ini, malam ini saya akan ceritakan satu lagi kisah yang ada kaitan dengan jin. Malah yang ini ialah boleh dikatakan bahagian kedua lah. Nah, sebelum saya teruskan, bagi yang ada keinginan mau berjumpa dengan jin atau nak panggil jin, sudah confirm baru-baru ini. Satu cara untuk memanggil jin ialah menggunakan ayam digoreng guna belacan. Nah, rupa-rupanya ini sudah disahkan oleh jin yang baru-baru ini jumpa saya, yaitu Darmorja. Ini cerita untuk kali ini saya sambung lagi. Ini ada kaitan dengan apa yang berlaku pada malam ketika saya pergi makan bersama istri di sebuah restoran di Taman Intan. Jadi sambungannya ya berlaku satu hari selepas kejadian, yaitu pada hari Kamis 17 hari bulan Oktober 2022, waktu pagi, awal pagi, sebelum saya bertolak ke sekolah. Saya biasa bangun awal, yaitu sekitar sebelum jam 5 saya sudah bangun, bersedia, semua lebih kurang macam begitu. Dan saya seperti biasa, jam 6:04 saya sudah start engine kereta, bagi dia panas dulu. Sampai hilang dia punya indikator yang engine kereta ini sejuk. Jadi bila saya reverse keluar dari pintu gate rumah dan memulihkan perjalanan, tiba-tiba di hadapan saya, bila kereta sudah menghala ke hadapan di atas jalan raya, tiba-tiba saya tersuluh satu lembaga hitam. Lembaga ini tinggi dan dia agak kurus. Jadi dalam hati saya, hantukah? Nah, bila saya jalan, memulihkan saya punya perjalanan, bila pintu sebelah kiri itu, tepat di mana lembaga hitam ini berdiri, tiba-tiba dia duduk di sebelah saya. Dan biasanya saya oleh karena banyak kali sudah melihat jin, jadi saya sudah biasa melihat jin yang banyak berbeza dengan penampakan hantu. Jadi saya tahu yang duduk di sebelah kiri saya ini adalah jin. Tapi sudah jadi kebiasaan saya akan tanya untuk confirmation. Nah, saya kata, kau ini jin kah? Nah, dan lembaga ini terus tengok pandang saya. Lembaga ini mata dia warna orange, tapi dia menyalah lah, macam yang dia punya mata ini macam ada aura warna orange. Muka dia hitam kebiru-biruan, badan dia ada bulu sedikit, tapi dia punya penampakan kelihatan lebih kurang hampir macam manusia lah. Nah, jadi dia pun jawab, saya bukan jin, tapi saya ini keturunan separuh jin dan separuh manusia. Dia kata. Jadi saya tanya, kau punya bapak jin atau emak yang jin? Terus dia kata, bapak saya jin, emak saya manusia. Nah, dia kata, apa yang kau mau bagi tahu saya kali ini? Jadi sambil dalam perjalanan lah, waktu itu sebenarnya saya sedang mendengar lagu. Jadi saya terpaksa tutup itu lagu dan bercerita dengan jin ini. Lepas itu saya tanya, siapa nama kau ini? Terus dia kata, kau kenal saya? Dia katalah, dalam hati saya, macam mana saya kenal? Tapi perbualan kita ini sebenarnya melalui perbualan secara telepati. Jadi bila perbualan secara telepati, saya akan dapat maklumat awal daripada jin ini. Jadi dalam tu tiba-tiba keluar dalam pikiran saya nama dia Doraju. Kau punya nama Doraju kah? Saya kata. Dia kata, bukanlah, nama saya Dawarju. Saya ini ialah sepupu kepada jin Damorja, dia kata. Nah, saya datang ini mau bagi tahu kau, saya nak mau tambah sedikit maklumat, dia kata. Nah,
Jadi oleh karena maklumat yang kau dapat ini kau kena tulis di dalam buku. Dia kata saya akan bagi tahu. Nah, dia kata apabila kau berada pergi masuk di kawasan hutan paya yang ada jin Rufus, dia kata kau kena buat ini supaya kau tidak diapa-apakan oleh jin. Dia kata kau sesampai di kawasan itu, dia kata kau kena ambil kayu, lepas itu kau pacak secara menyilang, ya, silang lah macam X, dia kata. Lepas itu kau ambil, kau potong lagi apa-apa yang berwarna hijau, lebih kurang dahan kayu, dia kata, yang ada daun hijau. Lepas itu letak di atas yang kita pacak berbentuk X itu. Jadi sambil dia bercerita atau bagi tahu saya tentang maklumat ini, saya akan melihat apa sebenarnya maklumat yang dia mau sampaikan. Lepas itu dia kata, tapi untuk kau ada lagi yang lebih sedikit kau buat, dia kata. Tapi yang ini saya tidak perlu bagi tahu di sinilah, akan saya tulis dalam buku nanti. Nah, itu ialah satu, dia kata. Dan dia tambah lagi satu tentang maklumat kromit. Nah, kromit ini baru saya paham. Kromit ini ialah macam seekor ayam besar, ayam jantan. Rupanya ayam ini adalah peliharaan jin, milik jin Rufus. Jadi terus saya teringat kejadian waktu saya pergi memancing dulu yang saya kena kromit. Nah, ini adalah kromit. Dia sebut kromium. Bukan kromium itu nuklir lah, tapi tidak tahu kenapa dia sebut kromium, tapi itu kromit lah dia kata. Nah, jadi di situ dia sebut juga tentang apa yang perlu dibuat, tanda-tanda kawasan yang ada kromit, dia kata. Jadi hutan payah ini jarang kita melihat satu kawasan yang kering. Nah, kalau di dalam kawasan hutan payah, tiba-tiba ada satu kawasan kering, dia kata, dan di situ ada busut. Nah, dia sebut di situ bukan busut, dia panggil volcanic mud, ataupun macam busut lumpur lah, itu sebenarnya maksud dia. Yang di situ macam membentuk macam gunung, dan ada lubang dan ada lumpur keluar. Nah, ini dia kata tanda-tanda yang ada kromium, ada kromit. Jadi apa yang kita perlu buat, dia bagi tahu ialah kita perlu ambil, tidak banyak lah, kita ambil kayu yang kecil dan kita pacak juga dua. Menyilang seperti X. Seperti X di dekat dengan di kawasan tempat yang ada busut ini, dan kita ambil dahan dan letak di atas penanda ini. Nah, ini adalah bila saya tanya apa sebenarnya maksud benda ini. Nah, ini dia kata ialah sebagai satu tanda. Nah, tanda perdamaian ataupun perkaitan lah, lebih kepada itu. Dia kata, tapi dia sebut sebagai dia kata saudara jauh. Nah, sebab jin Rufus ini ada yang kawin dengan manusia. Jadi apabila kita ada benda ini, dia kata mereka tahu kita ada hubungan dengan mereka. Jadi kita tak mau percaya benda macam ini kan, tapi itulah kita boleh cobalah. Nah, tapi ini adalah maklumat yang diberikan oleh jin Dewarjo kepada saya. Sambungan tentang apa yang dibagi tahu oleh Damorja. Nah, Damorja ini di dalam apa yang saya ketahui sebelum ini yang diberitahu kepada saya oleh satu lagi jin. Oke. Damorja ini ialah big boss lah kepada bangsa Rufus. Dan kebetulan Dewarjo ini ialah sepupu kepada Damorja yang kawin, dia punya ibu bapak kawin, dia keturunan kepada campuran jin dan manusia.
Jadi mungkin masa itu mereka ada perjanjian damai. Macam mana kalau yang gulungan manusia yang ada kaitan ini, dia ada satu tanda kalau pergi di kawasan hutan payah yang ada jin Rufus. Jadi itulah tanda. Nah, jadi kita boleh coba. Jadi kita ada belajar lah. Siapa yang mau panggil jin itu, bolehlah coba. Gunakan itu ayam goreng masak belacan. Nah, hari ini waktu kita pergi makan pun, saya punya istri kata tidak mau sudah ini, mau panggil ini ayam masak belacan. Nanti jin datang. Nah, jadi kalau ikut maklumat yang saya dapat dulu, yang makan ayam masak belacan ini ialah jin kata. Jin lain yang saya takat ini saya tahu tidak makan, cuma memang akan datang karena dia punya bau itu. Nah, confirm sudah itu, coba kamu buat masak ayam kan, ayam masak belacan. Oh, luar biasa memang. Oke, jadi itu sajalah untuk perkongsian pada malam ini. Sampai kita bertemu di dalam edisi yang akan datang. Ini bukan edisi syarat, cuma info-info. Manalah tahu kebetulan kita pergi ke hutan suatu hari nanti. Jadi itulah beberapa petuah lebah Tuhan. Siapa yang masuk dalam hutan payah itu adalah pesanan daripada jin yang berbangsa Rufus yang diberitahu oleh Dewarju, petua untuk masuk di hutan payah yang disyaki ada jin. Nah, itu saja. Sampai kita ketemu lagi di dalam edisi akan datang.